Salam sejahtera saudara yang kekasih, kita bertemu lagi. Kita akan terus memikirkan tentang waktu. Sesudah waktu dan sejarah, waktu dan kejahatan, kita akan memikirkan waktu dan kebijakan. Mazmur 90 ayat 12 saya akan bacakan untuk kita. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan cuplikan dari doa yang dinaikkan oleh Musa. Sebuah pergumulan yang begitu mendalam, sebuah pengalaman yang begitu luar biasa. Ada apa gerangan? Sehingga kalimat ini menjadi kalimat penting. Tentu saja penting. Karena orang sepenting Musa merasa penting untuk berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah saudara, di dalam bagian seperti ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan sama-sama adalah ketika Musa menaikkan doa ini. Ia berkata, ya Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ada apa? Musa melihat betul dengan mata kepala sendiri. Musa mengalami betul dengan perasaan sendiri. Musa mengalami menjadi bagian daripada perjalanan kehidupannya. Waktu. Ia memimpin orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. 40 tahun berjalan. Berputar-putar. Tetapi bukan itu yang penting. 40 tahun mereka mengalami kelimpahan bimbingan Tuhan. Dimulai dengan perjalanan melintas lautan oleh tongkat. Orang Israel selamat. Tapi jauh ke belakang 10 tulah membuktikan pembelaan Tuhan atas Israel. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya. Maka 10 tulah sudah mengalahkan, mempermalukan Mesir. Maka tongkat Musa membawa mereka melintasi laut. Lalu di dalam perjalanan tiang awan waktu siang, tiang api waktu malam menyertai tidak berkehentian. Belum lagi mana yang dikirimkan disuplai menjadi makanan. Batu cadas memberikan air kehidupan. Wow, luar biasa. Mereka syarat dengan mujizat, mereka syarat dengan pengalaman-pengalaman supranatural yang tidak lagi pernah mereka lihat di Mesir. Seharusnya hal itu cukup untuk membuat orang Israel belajar. 40 tahun. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita sama-sama tahu dalam perang penjalanan itu mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka protes. Ya. Mereka hanya bisa ribut, lalu membandingkan diri mereka nikmat pada waktu ada di Mesir. Saudara, pada waktu saya bersama-sama rombongan pergi dari perjalanan Israel dan Mesir, waktu kami melintasi jalan itu ya dengan bus, kita menghabiskan waktu kira-kira 7-8 jam dengan kecepatan 100 sampai 120 km per jam, bebas hambatan. Kiri kanan memang tidak menjanjikan. Kiri kanan penuh dengan kegersangan, padang gurun yang mencekam. Maka saya mulai membayangkan itu sekarang, bayangkan ribuan tahun yang lalu, kayak apa itu? Tetapi disitulah Tuhan memberikan kehidupan. Artinya apa? Tuhan mau berkata kepada orang Israel, memberikan pesan lewat kehidupan mereka sehari-hari. Sekering apapun, segersang apapun tempat di mana orang tinggal, jikalau Tuhan bersama mereka, itu akan menjadi kehidupan yang menyenangkan. Jikalau Tuhan bersama dengan mereka, mereka akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Sayangnya, orang Israel tidak belajar itu. Sehingga tidak ada kepuasan, yang ada hanya kemarahan. Oleh karena itulah sekali lagi apa yang dikatakan Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana, menjadi penting. Saudara, bagaimana Musa melihat sebuah kenyataan. Ternyata orang Israel tidak pernah belajar memahami waktu. Dalam istilah Yunani ada 2 kata yang dipakai untuk mengatakan waktu. Kronos dan kairos. Kronos itu berkaitan dengan kronos, kronologis, chronological, urut-urutan peristiwa. Hidup yang kita lalui pagi, siang, sore, Senin, Selasa, Minggu, dan seterusnya. Sebaliknya, kita juga sama-sama mengerti arti kairos yaitu apa? Tuhan yang intervensi ke dalam kronos. Yaitu Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang menyertai. Contoh sederhana. Seorang anak yang lahir dari pergumulan orang tua, yang didoakan orang tua, disebut anak itu lahir bisa dalam waktu kairos. Tetapi ada sepasang insan belum menikah, kemudian mereka punya anak. Orang sering menyebutnya anak haram, bapaknya nggak jelas atau apapun namanya. Tetapi adalah waktu kelahiran anak itu tidak bisa disebut kairos, tapi kronos. Karena tidak ada kehendak Allah di sana. Begitu gambarannya ya. Nah, pertobatan adalah waktu kairos yang menarik. Maka ada banyak sekali waktu-waktu kronos yang kita jalani tetapi tidak kairos. Tragisnya, di dalam perjalanan orang-orang Israel adalah bagaimana mereka tidak belajar ketika Tuhan menyatakan diri waktu-waktu kairos itu.
Tapi mereka tidak bisa tangkap dalam Kronos, karena dalam Kronos mereka hanya bisa marah, ngomel, ngedumel, bahkan membandingkan bahwa Mesir lebih enak. Padahal di Mesir mereka berteriak, di Mesir mereka marah. Lalu mereka bilang Mesir lebih baik. Bukankah ini kelewatan? Tetapi itulah perilaku orang Israel. Karena itu Musa merasa penting untuk berkata, Tuhan, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian tepat, sedemikian telitinya, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Israel tidak bisa menghitung hari-harinya. Mereka hanya tahu untuk berkeluh kesah. Mereka membandingkan secara salah. Menyedihkan, itulah kenyataannya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, di dalam pergumulan kehidupan seperti itu, seharusnya orang-orang Israel sadar diri, bercermin kepada diri, dan melihat kenyataan hidup yang mereka alami. Ternyata adalah sebuah kenyataan hidup yang menyedihkan. Nah, apa yang mereka alami yang menyedihkan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, yang harusnya kita sadari di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bagaimana orang-orang Israel tidak belajar sehingga tidak mendapatkan nilai penting dalam hidupnya. Sebaliknya, kalau kita belajar bahwa kita menyikapi hidup adalah hidup yang disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, maka kita akan menemukan kebijakan di dalam hidup kita, menjadi bijaksana. Marilah kita sadari 40 tahun perjalanan tidak pendek. Marilah kita melihat realita alam yang mereka lalui tidak bersahabat, gersang, mematikan. Marilah kita lihat kepedihan, kepahitan yang ada di dalam kehidupan yang mewarnai hari-hari orang Israel. Mestinya mereka belajar betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka, memelihara, menuntun, membimbing mereka dalam setiap langkah mereka, memberi mereka kehidupan dan kenikmatan. Mestinya mereka bersyukur dan berkata, Tuhan, betapa besarnya Engkau memberi kehidupan di tengah kegersangan alam ini. Betapa luar biasanya Engkau memberikan air dari batu cadas. Betapa ajaibnya Engkau memberikan mana yang tak terlihat mata. Entah ada di mana, tapi kini ada di depan mata, dan kami bisa menikmatinya. Harusnya mereka seperti itu, tetapi tidak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana pergumulan-pergumulan kehidupan mereka mencerminkan sebuah kegagalan? Bagaimana pergumulan-pergumulan kehidupan mereka tidak mencerminkan sebuah kemenangan? Jadi, kebijakan adalah ketika kita mampu melihat penyertaan Tuhan dalam Kairos itu, di realita perjalanan Kronos. Itu akan memberikan kita kebijakan dan kita belajar untuk terus-menerus menghitung apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu ada satu lagu, kalau kita memberikan persembahan, lagu yang sangat luar biasa maknanya, tetapi seringkali kehilangan kekuatan pada waktu dinyanyikan umat. Karena akhirnya kayak hafalan dan kebiasaan begitu. Hitunglah hari-harimu, kan gitu ya. Ingat bagaimana cara Tuhan memberkatimu. Maka dengan itulah engkau memberikan persembahan, supaya engkau bijaksana dalam hidupmu. Kalau enggak, kau pikir kau sudah mengasihi banyak sama Tuhan. Kau pikir kau sudah hebat. Kau lupa. Semua yang kau punya itu dari Tuhan. Begitu loh. Tetapi kalau kau ingat semua itu dari Tuhan, berapapun yang kau kasih, kau tidak akan pernah berhitung itu. Kau akan memberi dengan sukacita dan sukarela. Menarik kan? Nah, jadi kebijakan itu sangat dekat dengan kita. Kalau kita betul-betul belajar di dalam waktu menyikapi apa yang kita jalani, ternyata adalah apa yang mendatangkan nikmat di dalam hidup ini. Apa sih punya kita? Apa sih milik kita? Kan tidak ada. Maka secara negatif orang Israel cemberut, marah, ngedumel, ngomel 40 tahun. Tetapi seharusnya kita belajar menyikapi hidup kita. Betapa baiknya Tuhan di dalam hidup ini. Ia memberi dan kita menikmati. Maka yang pertama tadi negatif, kita lihat bagaimana mereka memperlakukan dan menyikapi 40 tahun pemeliharaan Tuhan. Maka yang kedua, kita belajar bagaimana seharusnya kita menyikapi dengan cara terbalik dari orang Israel. Bahwa seharusnya kita sadar ketika bisa bernapas, itu pun anugerah Tuhan yang tidak habis-habisnya. Bahkan untuk mau marah, mau ngedumel pun kita perlu suara, perlu kekuatan, perlu kehidupan. Itu pun izin Tuhan. Mau marah saja kepada Tuhan. Kalau Tuhan tak kasih kesempatan, mana bisa marah? Mati kita. Kalau bisa marah, itu pun anugerah. Itu pun kemurahan Tuhan. Saudara bisa mengerti. Maka itu harus diingat di dalam kehidupan dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Itu menjadi satu nilai yang harus kita perhatikan. Nah, saudara yang kekasih,
Di dalam bagian-bagian seperti itulah kita bergerak dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, saya sekarang akan mau sedikit bermain matematik dengan kita. Bagaimana kita menemukan waktu yang bijak itu sesudah perbandingan yang benar sikapnya atau sikap yang salah. Yang benar itu adalah bersyukur pada Tuhan. Yang salah adalah terus tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi sekarang yang ketiga, bagaimana kita belajar seperti yang dikatakan Musa berhitung. Supaya kita memperoleh hati yang bijaksana. Berhitung di dalam waktu di mana Tuhan memberkati kita. Berhitung di dalam waktu. Bahwa ternyata waktu adalah waktu yang berjalan. Terus dia bergulir dan tidak bisa dihentikan. Kalau saudara tidak menghitung waktu, maka 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 100 tahun, sama saja. Mau berapa panjang pun umurmu, kalau kau tidak pernah berhitung itu sebagai berkat Tuhan, tidak akan ada guna. Jadi umur panjang tidak ada guna kalau kita tidak berhitung baik-baik. Umur panjang itu hanya berguna kalau kita berhitung baik-baik. Jadi berhitunglah. Semua bergerak dan tidak bisa dihentikan. Mana kita bisa bilang, hai waktu berhentilah. Ambil jammu, kau matikan jammu, tetap jam 1, silakan. Sampai kapanpun jam 1. Tetapi bumi terus berputar. Mana berhenti karena jam kita berhenti. Seluruh dunia boleh sepakat mematikan jamnya. Matahari mana bisa diatur. Ya. Nah, oleh karena itu, perputaran yang terjadi terus menerus itu bukan karena jam kita berputar. Jam kita mengikuti perputaran bumi ini. Nah, jadi mari kita belajar hidup kita pun sama. Maka di dalam perjalanan waktu yang bergerak maju, kita ditelan waktu. Kita berubah dari bayi menjadi remaja, pemuda, dan tua. Kita dimakan oleh waktu. Bayangkan kalau kita tidak berhitung dan kita pikir kita masih remaja, kita pikir kita masih bayi saja. Tahu-tahu kematian sudah dekat dan tidak lagi punya kesempatan untuk bertobat. Alangkah menyedihkan, alangkah mengerikan. Karena itu sadarilah, waktu terus bertambah. Dan tidak pernah bisa dihentikan oleh siapapun. Dan waktu itu menggilas apapun. Maka dalam pertambahan waktu terjadi pengurangan jatah hidup kita. Terjadi pengurangan terhadap panjang umur kita. Terjadi pengurangan terhadap daya tahan kita. Jadi terjadi paradoks. Tambah dan kurang sekaligus. Waktu tahun lalu umur Anda setahun kurang. Tahun ini setahun tambah. Tahun depan tambah lagi. Tapi waktu bertambah tahun berkurang jatah hidup kan begitu ya. Saya suka sekali pada orang ulang tahun untuk mengingatkan. Setiap kali kita bilang selamat panjang umur sama dengan selamat pendek hidup. Karena umur berkurang. Nah, jadi menemukan kesejatian makna di dalam kehidupan itu penting. Supaya kita bisa bertumbuh bertambah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak terjebak pada perangkap yang salah, saudara. Nah, jadi mau menemukan bijaksana, temukan. Tapi ingat di mana? Di kemampuan berhitung. Bahwa dunia terus bergerak dan tidak mungkin bisa dihentikan. Maka bijaksanalah, supaya jangan kau digilas dalam tambah kurang tadi. Bijaksanalah, karena waktu bertambah menggilas kita. Kalau kita belum buat apa-apa, kalau kita belum bertobat sampai kematian datang menjemput, waduh, habislah kita. Oh, makin tua ya makin tambah bikin dosa, bodoh sekali. Padahal makin tua kematian sudah makin dekat, kok malah ditambah dosanya. Bahaya sekali. Karena itu perlu untuk dipikirkan dengan serius dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita berlaku dan bersikap dalam hidup ini. Supaya kita boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak terjebak dan salah. Kita perlu merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang dialami, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam perpacuan dan pertambahan waktu, harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Tak membuat kita terjebak dan menjadi salah. Majulah. Hiduplah. Takutlah kepada Tuhan. Nah, itu tambah kurang. Bagaimana dengan bagi dan kali? Nah, saudara, pada bagi kali saya mencampur sekaligus kepada kita. Adalah bagaimana kita berkali di dalam hidup kita. Sehingga bijaksana. Dengan menggapai 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Artinya apa? Apa yang saudara bisa? Karya-karya itu harus dilipat gandakan. Ya. Anda dulu kerja pegawai. Ya, naik pangkat atau dalam perjalanan waktu. Maka berapa kali lipat kita bisa menghasil atau melipat gandakan kemampuan kita, kesempatan kita, keberhasilan kita. Itu perlu. Kalau tidak, kita tidak bijak. Sudah 30 tahun pada posisi yang sama, hidup yang sama, kok masih bisa bangga? Mestinya ada dong kelipatan. Ada dong kemajuan. Entah banyak, entah sedikit, itu relatif.
Berangkat dari ukuran mana Anda berangkat? Tapi kan harus ada. Kalau tidak ada, masa iya kita masih bisa bangga pada hidup? Malu dong. Berarti kan kita tidak bisa berkarya maksimal dalam hidup kita. Memakai waktu yang Tuhan berikan pada kita. Itu kan bahaya sekali. Nah jadi, melipat gandakan segala sesuatu perlu diperhitungkan di dalam kehidupan kita. Menciptakan atau menggandakan keberhasilan harus selalu menjadi perhitungan kita. Tapi saat yang bersamaan kita juga mesti berani membagi keberhasilan yang berkali-kali lipat itu. Makin kaya engkau, makin hebat kariermu, harus makin banyak orang yang kau tolong. Nah itu berbaginya. Kau bagikan kepada banyak orang. Karena kariermu makin bagus, uangmu makin banyak. Maka makin banyaklah bagi pada orang. Nah maka kali dan bagi tadi tidak boleh lepas. Itu akan memberikan kita kebijakan. Kalau tidak, bertambah terus berkali-kali lipat, tidak ada pembagian. Itu membuat kita sombong, besar kepala, arogan begitu ya. Rasa diri paling super di antara orang yang lain. Akan menghina yang lain. Dan itu akan menjadi bibit kegagalan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, ketika kita punya sikap rendah hati yang sungguh, yang utuh, seperti apa yang Tuhan mau, bahagialah hidup kita. Karena kita punya kesempatan untuk berbagi pada punya orang di tengah-tengah kehidupan. Nah itu berbagi tadi. Sehingga kita bagilah hidup kita. Membagi hidup memberikan kepada kita peluang untuk terus tetap rendah hati. Membagi hidup terus memberikan peluang bagi kita untuk sadar kita hanyalah orang yang menerima berkat dari kemurahan Tuhan. Kan begitu. Sehingga kali bagi sebagai sebuah paradoks yang juga bergerak dalam hidup kita. Berganda-ganda mendapatkan segala sesuatu. Tapi juga terus mengalir membaginya pada yang ada di sekelilingnya. Alangkah bahagianya hidup ini. Maka tambah kurang itu berbicara tentang hidup panjang kita. Sementara kali dan bagi menjadi nilai perjuangan kita. Maka semua itu akan memberikan kepada kita bagaimana kemampuan menerjemahkan hidup untuk menemukan hidup yang bijak itu. Sekarang umur saudara berapa? Sekarang kita bermain-main dulu dengan diri kita. Katakan umur saudara sekarang 30. Oke, apa yang sudah saudara lakukan umur 30? Oh, saya sudah ini, sudah itu. Oke, berapa tahun kau melakukan itu? Dari lulus 22, 8 tahun. Oke, 8 tahun itu ada perubahan yang signifikan? Enggak. Loh, kenapa tidak? 8 tahun. Ada perubahan yang signifikan? Ada, banyak sekali. Bagus. Apa banyak yang kau bagi? Banyak yang kau lakukan untuk memuliakan Tuhan? Enggak. Loh. Bisa jadi karirmu tambah maju, kau malah tambah jauh dari Tuhan. Tragis kan? Padahal Tuhan tidak mau itu. Tambah maju karir kita harusnya tambah dekat dengan Tuhan. Kali bagi. Tambah umur kita, mestinya tambah bijaksana kita. Tambah kurang. Karena kita sadar, semakin bertambah umur, semakin berkurang jatah hidup. Loh, ini kok jadi malah arogan? Loh, ini kok malah jadi semena-mena? Nah yuk berhitung dengan diri kita. Coba saudara bikin. Mulai itu umur berapa apa, umur berapa apa. Kaget-kaget saudara akan menemukan. Dulu saya orang yang suka berdoa. Sekarang tidak lagi karena makin sibuk. Dulu saya suka bergumul, membaca Alkitab. Belajar. Sekarang gak lagi karena gak punya waktu. Dulu saya ambil bagian di gereja, pelayanan. Sekarang gak lagi. Karena kesibukan kesana dan kesini. Di kerja pun. Dulu saya kerja masih dalam semangat ingin memuliakan Tuhan. Tapi sekarang enggak lagi. Bagaimana memperjuang dan mempertahankan kehidupanku. Ini bisnisku, ini pertarunganku. Tuhan tidak ada di sini. Wow, mengerikan sekali. Nah, saudaraku, kalau engkau ada di situ berarti engkau sudah terjebak. Nah, engkau harus keluar cepat-cepat. Supaya tidak digilas oleh waktu dan menjadi korban. Bijaksanalah. Hidup ini manis. Akan datang waktu di mana kita harus bertanggung jawab. Itu sebab pada waktu pertama sebelumnya kita berbicara bagaimana Paulus juga mengingatkan hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Karena waktu-waktu inilah waktu-waktu yang jahat, di mana waktu menggilas, perubahan zaman menyikat, menyita, mengikat dan membawa kita pada kehancuran demi kehancuran. Gaya hidup yang terus semakin berubah. Karena itu bijaksanalah supaya waktu itu jangan menelan kita. Tapi bijaksanalah supaya dalam waktu kita menuai dan menabur dan menuai sehingga kita mendapatkan kepuasan di dalam kehidupan. Bijaksanalah
Supaya di dalam proses kehidupan itu kita betul-betul berkarya dan menciptakan berbagai karya-karya besar dalam hidup kita. Sehingga puaslah kita menuju hari kematian kita. Puaslah kita berjalan di dalam hari tua kita. Puaslah kita. Karena dengan bijak telah menyikapi waktu. Dan memainkan peran secara utuh. Menciptakan berbagai kemenangan tanpa pernah terjebak menjadi pecundang yang terperangkap. Sebaliknya, kalau engkau hanya hidup merasa hebat, luar biasa karena karirmu tinggi, tapi kau tidak hidup berbagi. Kau pikir kau bisa panjang umur kau atur dengan tanganmu. Engkaulah pecundang yang tidak akan dapat apa-apa dalam hidupmu. Jangan sampai seperti peristiwa Lazarus pengemis dan orang kaya. Kematian tiba, si pengemis dikatakan masuk surga dan orang kaya itu masuk neraka. Menyedihkan bukan? Orang kaya itu masuk neraka. Kenapa? Tragis sekali. Untuk apa dia kaya? Padahal kalau kaya dia hidup baik, dia berbagi. Wow. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukankah bahagia hidupnya? Sayang, kekayaannya lah yang membunuhnya. Tetapi Lazarus yang miskin. Kemiskinan itu membawa dia menggapai kehidupan yang sejati, yang kekal di dalam dan bersama Tuhan. Tinggal saudara, mau pilih yang mana? Silakan. Dan untuk memilih pun itu waktu. Jadi jangan salah pilih dan jangan menunda. Pilihlah yang tepat supaya kau bijak. Maka Tuhan memberkatimu. Selamat memilih dengan bijak, menggunakan waktu dengan bijak. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang memberi waktu. Ajar kami bijak dalam hidup kami, tidak terjebak pada perangkap salah. Kami berdoa Tuhan menopang kami supaya kami terus hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Tolong kami, mampukan kami ya Tuhan kami. Hidup ini tak mudah, penuh dengan pergumulan. Karena itu tuntunlah kami dalam setiap langkah-langkah kami supaya kami terus berhitung, menemukan waktu yang tepat, sehingga di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kami dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah Tuhan. Amin.